Dan tentunya masih di streaming Sonata FM Interaktif and Music Station, masih kembali lagi bersama saya Haris Bram ya, seperti biasa di acara Sontak, yaitu Sonata Talk Show di hari ini di edisi hari Rabu 25 Oktober 2023. Dan seperti biasa di acara Sonata Talk Show ini kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Tentunya kita akan membahas lagi ada apa sih di pemerintahan Kota Bandung. Dan alhamdulillah di sore kali ini Haris sudah kedatangan, ini luar biasa nih, ini bapak kita nih. Ini ada Bapak Anhar Hadian SKM MTRAP, atau Haris biasa manggilnya ini Pak Anhar ya. Ya, Pak betul Anhar, sekali. Siap, Kang Hari. sehat Pak Anhar. Sehat, alhamdulillah. Haris kalau sama Pak Anhar tuh enak ya, Pak Anhar tuh kalau ngobrol tuh sempat kita beberapa acara ketemu ya Pak ya, kita ngobrol bareng. Betul. Tapi Pak Anhar, Hmm. ini alhamdulillah terima kasih loh Pak Anhar udah menyempatkan waktu ke Oke, studio kami, dan tentunya sama-sama. berarti kita akan membahas, kalau Pak Anhar ini udah datang Hmm. berarti kita akan berbincang mengenai dunia kesehatan, karena Betul. Bapak Anhar ini Ya, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung nih, Mitra betul. Sonata. Pak Anhar, ini izin juga nih kita, tadi hari sempat ngobrol sama Bapak karena ada yang ingin kita sosialisasikan sama wargi Bandung semua. Ini terkait program yang ada di Dinas Kesehatan Kota Bandung Hmm. yang harus diketahui sama masyarakat Kota Bandung, Betul, betul. yaitu tentang wisata medis. Ya. Wah, mantap nih. Haris, Haris juga belum tahu jujur ini Oke. wisata medis, makanya langsung aja lah kita, Haris mau ngobrol sama Bapak. Boleh Pak Anhar, latar belakang dari wisata medis ini teh apa sebenarnya Pak? Ya, jadi sekitar tahun 2014, Hmm, Presiden Jokowi kaget hmm, karena ternyata banyak orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. Ya. benar. Nah, eh, devisa yang keluar itu ketika dihitung ternyata mencapai 170 triliun. Hmm, Jadi kita melarikan uang kita ke luar negeri untuk berobat, sekaligus berwisata. hmm, hmm, hmm. Mungkin berobatnya mah tidak banyak biayanya, berwisatanya itu yang banyak. Dan yang lebih menarik lagi, negara terbesar yang dikunjungi itu adalah Malaysia, Ah, oke. terutama negara bagian Penang. Hmm, hmm, Banyak sekali orang Indonesia yang berobat ke sana. hmm. Padahal kita berani bersaing dari sisi pelayanan kesehatannya, dari Oke. sisi sarana, dari sisi alat, dari sisi SDM-nya. Hmm, Bahkan beberapa dokter kita suka diminta jadi dokter ahli di sana ya Kang Haris. hmm. Nah, presiden kemudian kaget. Sayang dong duit sebanyak itu dilarikan keluar, bukan dilarikan ya. Ya, ya. Lebih memilih Berarti keluar lah. Oh. padahal kita punya semua fasilitasnya. Kemudian Presiden memerintahkan Menteri Kesehatan dan Menteri Pariwisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membuat konsep agar tidak terjadi hal seperti itu. Hmm. Kemudian Kemenparekraf dan Kemenkes menggagas health tourism, Hmm. atau di bahasa Indonesia kan itu wisata medis. Wisata medis. Jadi Oke. ini kerjasama yang erat di dua kementerian tersebut. Hmm. Tujuannya yang pertama agar orang Indonesia berobat di Indonesia, Hmm. yang kedua agar orang asing berobat di Indonesia juga. Gitu kan Iya, iya, Haris. iya, Nah, iya. kira-kira latar Iya, iya, belakangnya iya. seperti itu. Nah, kemudian keluarlah Permenkes 76 tahun 2015 tentang wisata medis. Hmm. Kebetulan Kota Bandung, Jawa Barat bahkan belum di Jawa Barat belum ada satupun kota atau rumah sakit yang ditunjuk sebagai pilot project. Di Jawa Barat. Jadi belum Sampai ada di Jawa belum Barat teh. belum ada Oh. sampai sekarang. Hmm. Yang ada itu Medan, Jakarta, Bali. Medan, Jakarta, Bali. Oke. Kenapa pilih Medan? Karena memang orang Medan ternyata kalau berobat ke Malaysia dan Singapura itu dianggap lebih murah, katanya gitu. Hmm. Kalau orang Jakarta karena mungkin banyak duit ya, pengennya sedikit-sedikit berobat ke luar negeri, Iya, iya. seperti itu. Kalau orang Bali karena banyak wisatawan sih. Hmm. Saya menangkap itu, Kota Bandung punya semuanya, punya rumah sakit yang banyak, 39, juga punya fasilitas wisata, sarana wisata di apalagi kalau ngomong Bandung Raya Iya, ya, iya, iya. komplit kecuali Hmm. pantai aja kita yang enggak. Tapi semuanya kita punya, rumah sakitnya kita punya, SDM-nya kita mumpuni, insya Allah
sarana prasarana sebenarnya memadai, kemudian juga eh, wisatanya wisata kuliner, Bandung-Bandung hiji lah Iya, sadunya iya. nya juga nama. Hmm. Kemudian wisata apa lagi kan ya? Wisata belanja, Iya, wisata. wisata Wah, banyak. budaya, bergerak sedikit wisata alam Wisata di alam. mana-mana. Iya, iya, benar, Pak. Benar, Di benar. sekitar Bandung Raya, di Pangalengan, Hmm. Ciwidey, Lembang, dan sebagainya. Jadi itu. Makanya Nah, kemudian betul, betul. saya bicara dengan Pak Arif Kadisbudpar ya, Hmm. Pak kita gagas yuk wisata medis di Kota Bandung. Oh beliau Hmm. antusias. Antusias ya. Jadi nanti Iya, kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kota Bandung dan juga Disputpar gitu kan ya. terutama itu. Betul. Oh, Nanti juga melibatkan dinas-dinas yang iya, lain. iya. Pak Anand, berarti jadi si wisata medis ini tuh ini program dari Kementerian Kesehatan ya yang juga sama Presiden Dan langsung ya. Kemenparekraf Tuh. bareng-bareng. Jadi ini teh biar intinya nih buat warga Bandung, intinya kan banyak sekali kita nggak memungkiri ya Pak Kadis ya banyak Hmm. sekali orang-orang Indonesia terutama orang Bandung sendiri Dan ketika orang Jawa Barat orang dari Jawa sana. Barat ketika berobat atau apapun itu sering banget berobat ke luar negeri dengan Iya, alasan iya. misalkan apa ya namanya berobat luar negeri lebih murah. Tapi kata Ah, Pak Anand tadi ah. menarik Pak, ternyata biaya untuk berobatnya bisa lebih mahal dibanding wisatanya kalau luar negeri. Bukan, kebalik justru kan. Eh, Kami curiga. Jadi gini, eh, salah satu trik promosi dari kalau kita lihat di YouTube ya, hmm, hmm. negara-negara Contohnya kayak Malaysia. rumah sakit di Hmm, di Penang itu hmm, mereka aktif promosinya ya. Sampai ke Kota Bandung mereka promosi. hmm. Itu sering banget promosi di beberapa mall di Kota Bandung. Mereka bilang bahwa biaya pengobatan di Malaysia itu lebih murah dibanding di Indonesia, katanya gitu. Mungkin betul, Hmm, mungkin ya beberapa jenis misalnya MRI di sana lebih murah dibanding di kita ya, gitu ya. Cuma masalahnya ketika kita ke sana teh kan satu tidak orang sakitnya tidak mungkin sendirian. pasti di pada Pasti yang ada under. ada yang Hmm, nganter, yang hmm. ngikutin. Bisa jadi yang nganternya lebih banyak daripada yang sakitnya ya. Yang Ya, sakitnya satu, yang nganternya 3 orang, pada bari nah, aman teh, ada, ya, teh. benar. Nah, yang nganter itu kan perlu makan, perlu kuliner, perlu jajak, perlu Hmm. jalan-jalan, pengen beli oleh-oleh. Cendera mata mah itunya. Potensi Hmm, wisatanya di situ kan. ya. Devisanya itu justru dapatnya dari situ. Kalau dari pengobatannya, oke deh, mungkin mereka menurunkan pajak walau alam seperti apa Hmm, ya, hmm. dan sebagainya. Tapi secara keseluruhan, si Malaysianya jadi dapat duitnya lebih banyak dari wisata. Makanya Oh, disebutnya wisata iya, medis iya, iya. kan. Oke, oke, oke. Wisata medis itu jadi Hmm. tidak hanya melulu ngurus orang yang sakit, tapi juga agar eh, apa anu ngantir teh bahasa Indonesia naon sih? Anu nggak yang mengantar teh apa Ya berarti ya? gitulah Ya, ya. jajak kenal lah ya. Itu juga bisa mendapatkan fasilitas wisata yang Ya, mumpuni gitu. iya, iya, Jadi iya. kalau wisata medis tuh kasarnya gini, mulai dia dari keluar rumah sampai masuk lagi ke rumah difasilitasi oleh kita. Hmm. Makanya rumah sakitnya nanti bekerja sama dengan Biro Perjalanan Wisata. Yang Oh, ngurus-ngurus gitunya Biro Perjalanan iya, Wisata. iya, iya, iya. Eh, Pasiennya masuk ke rumah sakit, misalnya kalau harus dioperasi atau dirawat ya, Hmm. kan pengiringnya itu tidak terus-terusan nongkrong di rumah sakit. Iya. Ibu mau kuliner kemana? Oh, Hmm. saya pengen makanan, oh misalnya makanan Jepang atau apa. Hmm. Oh, ibu diarahin ke sini. Ibu mau nginep di mana? Oh, saya pengen fasilitasnya bintang 5. Oh, kita fasilitasi nyambung gitu ke Hmm. bintang 5. Saya ingin wisata belanja, diantar ke mall dan lain Oh. sebagainya. Hmm. Sisi wisatanya seperti itu. Iya, jadi ada yang Sementara kalau gratis. pasiennya ya mendapatkan pelayanan medis sesuai standar Iya, iya. pelayanan di rumah sakit. Betul. Gitu Tapi kan ya? tapi izin Pak Kadis, berarti Hmm. kan tadi ini kita secara umum ya untuk Oke. latar belakang dari Latar wisata belakang. medis ini. Nah, sekarang kita lari ke kota Bandungnya sendiri nih. Oke. Untuk wisata medis di kota Bandung kan yang tadi kata Pak Ah, Kadis bilang iya, baru ada Bali, Jakarta, iya. Medan. Apakah berarti tahun ini atau sekarang di kota Bandung udah bisa dikatakan udah siap untuk wisata medis ini? Iya, secara sarana prasarana dan administrasi kami sudah siap. Kami Hmm. sudah menyiapkan 2 rumah sakit di Kota Bandung sebagai pilot project. Yang Hmm. pertama RSUD Bandung Kiwari, Hmm. yang kedua Rumah Sakit Santosa Sentral. Kenapa kami memilih 2 rumah sakit ini? Karena Santosa Sentral itu representatif rumah sakit swasta kelas A ya. Nah, Sementara RSUD Bandung Kiwari representatif rumah sakit umum daerah kelas B yang fasilitasnya menurut kami sudah sangat iya, iya, iya. memadai.
saya berani mengatakan sudah siap karena kami sudah mengajukan permohonan rekomendasi ke Kemenkes gitu. Hmm. Jadi yang mengeluarkan rekomendasi atau izinnya itu Kemenkes. Ini rumah sakit wisata medis gitu. Hmm. Nah, kami sudah mengajukan, segala persyaratannya sudah kami penuhi. Di antaranya misalnya ada MOU dengan Biro Perjalanan Wisata, Hmm. ada MOU dengan perusahaan asuransi gitu. Kemudian ada persyaratan-persyaratan yang lain. Kami tinggal menunggu visitasi dari Kementerian Kesehatan karena ada jadwalnya ya. Hmm. Eh, Kemudian kalau sudah visitasi selesai, dianggap memadai, rekomendasinya keluar, baru kami akan rumah sakit tersebut sudah bisa melayani Oh, wisata wisata medis. medis Tapi ya. secara prinsip kita sudah siap. Iya, iya. Jadi dari Dinas Kesehatan Kota Bandung sendiri udah mengajukan ke Yang eh, mengajukannya rumah sakit kan. rumah sakit. Kami Hmm. memfasilitasi saja, membantu. Oh, Harus iya. rumah sakitnya kata Betul. Kemenkes. Jadi tinggal nunggu ya ini apakah Kita tinggal. sebenarnya kalau di kitanya udah siap ya, Insya tinggal Allah sudah dia siap tinggal. layanannya. Jadi Hmm. di tahap di pilot project ini ada layanan-layanan unggulan kan. Layanan unggulan. Ya, memang disyaratkan dari Kemenkes itu tidak perlu semua layanan, yang penting layanan unggulan. Oh, Di contohnya apa tuh Rumah Mas Sakit Radit? Santosa Sentral itu ada dua layanan unggulan yang dijagokan. Hmm. Pertama, terkait pengobatan atau pelayanan penyakit jantung. Hmm. Yang kedua, pelayanan pengobatan penyakit saraf. Buat di Santosa ya ini tadi. Betul. Oh, oke. Ini menarik, Kak. Jadi, eh, kata Direktur Rumah Sakit Santosa, banyak pasien asing yang sengaja berobat penyakit jantung ke Rumah Sakit Santosa. Hmm. Kak, kalau orang asing pasti terikat perusahaan asuransi ya. Hmm. 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 Dia kerja di Singapura, ada kasus gini, dia kerja di Singapura, kemudian di World Bank, perusahaan asuransinya bilang, punya penyakit jantung, kamu rutin berobat dan check up-nya harus ke Rumah Sakit Santosa. Artinya si perusahaan asuransinya itu bilang, ini salah satu yang terbaik di Asia Tenggara gitu loh. Pelayanan Oh. penyakit jantung di Rumah Sakit Santosa itu. Dan memang kata Bu Direkturnya fasilitas pelayanan jantung kami termasuk yang terbaik. Cuma nggak banyak orang yang tahu Itu sayang gitu. ini ya, sayangnya eta ya, Pak. Banyak yang nggak tahu kan sebenarnya potensi wisata. Hmm. Hmm. Bayangkan Hmm. kalau itu kemudian bisa kita publish kerja apalagi kerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata segala macam ya. Kan kebayang ya orang-orang Singapura kemudian datang ke Bandung nyari hotel sendiri gitu ya. Hmm. Kemudian naik naik angkot nyari Iya. atau naik Mau Grab kemana-mananya tuh bingung. bingung gitu Hmm. ya. Coba kalau semua itu difasilitasi oleh oleh kita dalam konsep wisata medis, oh itu sangat potensial. Iya, iya. Kalau di Santosa 2 itu, kalau di rumah sakit eh, mana Kiwari. RSUD Bandung Hmm. Kiwari, selain pelayanan objin terkait kelahiran, juga mereka punya medical check up yang Hmm. relatif lengkap, kemudian rehabilitasi medik. Hmm. Rehab medik teh naonnya ada akang mah aranom Iya, kene iya, medik iya. teh. Yang senior-senior yang sudah tua-tua seperti saya itu Pasti langganan kan nyatanya. langganan. Dan itu dalam tanda kutip peminatnya semakin banyak. Iya, Dan kami sudah cek ke sana, rehabilitasi medik di Rumah Sakit Bandung Kiwari itu termasuk yang terbaik. iya, iya. Fasilitasnya bagus. Betul. Berarti untuk sementara mah dua dulu rumah sakit itu. Tapi nanti Dua nggak menutup dulu. kemungkinan ditambah lagi, Pak. Insya Allah, Untuk insya Allah. gimana lagi, Pak? Saya targetkan dua ini tahun ini siap. Siap Ya. dulu ya, yang dua itu. Sudah ready, sudah jalan. Oke. Tahun depan saya ngobrol sama Pak Arif, Kak, tahun depan moga-moga nambah jadi 5 ya. Hmm. Kemudian tahun depannya lagi kita akan upayakan sampai 16 rumah sakit yang siap Iya. melayani wisata medis. Tuh, ini teh, ini menarik nih. Ini aku juga baru tahu ya. Banyak orang-orang yang tadi kita bahas dari Indonesia berobat ke Singapura, Iya, ke Malaysia. Padahal orang Singapura juga kalau yang benar tahu, kalau masalah jantung tadi, ke Santosa nih Pak, berobatnya teh. betul. Aduh, ini yang harus benar-benar dikemas nantinya dengan mudah-mudahan ada wisata medis ini bisa jadi bermanfaat. Pak, tapi gambaran Haris nih Pak Kadis. Iya, Nanti ada wisata medisnya kan Bapak udah ngobrol juga nih sama Disputar, sama Pak Arif. betul, betul. Nanti tak ada paketnya gitu nanti Nah, misalkan itu kan mungkin nanti juga bisa iya, dihimbau gitu ke masyarakat iya, ada paketnya misalkan nah itu rumah sakit terus kita hotelnya sama hotel pakai betul. kendaraan gitu gimana Pak? Permenkesnya menyebutkan harus ada paket. Hmm. Silahkan bikin paket-paket. Dan itu disambut baik oleh teman-teman di Biro Perjalanan Wisata ya. Hmm. Karena banyak mereka bisa memberikan informasi yang jelas. Contohnya misalnya kia, Hmm. eh
orang Tasik lah menurutnya. Ya, Di ya. Tasik sih menurutnya Sultan Oh, konglomerat benar. yang dia ingin dapat privilege lebih kalau kalau ingin mengakses pelayanan kesehatan gitu Mm-mm. ya. Dan itu memang diperbolehkan oleh Permenkes. Jadi saya mau check up ke Kota Bandung, misalnya begitu Mm. ya. Jadi kalau Bandung teh ketika Al-Jabar muncul kan jadi wisata rohani gitu ya. Iya. Nanti mah wisata medis salah satunya. Saya ingin check up ke Kota Bandung sama seluruh keluarga saya, misalnya gitu. Mm. Check upnya kira-kira paketnya pengen ini. Oke, untuk pelayanan kesehatannya mah sesuai dengan standar pelayanan kesehatan di rumah sakit ya. Ya. Ada tarif segala macam. Tapi misalnya plus-plusnya, saya pengen dijemput sama Alphard dari Tasiknya, Hmm. sampai katingali ku tetangga gaya. Mungkin saja kan. Ya, ya, ya. Terus pengen nginepnya di hotel bintang 5 di kota Bandung. Terus Hmm. pengen nanti kulinernya pengen yang ini, pengen main ke sini, itu ada paketnya. Ya. Dibikin paket. Jadi Hmm. aktivitas wisata medis itu kan ada pra rumah sakit, Hmm. ada di rumah sakit, ada pasca rumah sakit. Hmm. Di rumah sakitnya bagian rumah sakit. Hmm. Pra dan pasca itu bagian dari teman-teman pelaku usaha pariwisata. Iya, iya, Banyak iya. yang terlibat nanti, hotel, kafe, restoran, Hmm. tidak hanya biro perjalanan wisata ya, tempat wisata lain, termasuk mall segala Oh, macam, wisata iya. belanja segala. Tuh, berarti nu rek pariksa teh, Pak Kadis ya. Jadi cepat sembuh juga modelnya ada bawaannya tenang, itu teu menegangkan. Nah, Anu nungguana tenang, rileks, betul. enjoy. Yang Ya, pasiennya juga nggak terlalu gimana, ini bisa membantu juga dalam segi kesehatannya gitu ya, Pak. sangat. Sangat ya? Jadi misalnya gini, eh pasien dari Jakarta. Kami pernah menemukan pasien dari Jakarta mau Hmm. dipasang ring, dia pengen di Bandung. Hmm. Padahal kurang tahu rumah sakit di Jakarta ya. Hmm. Kenapa pengen milih di Bandung? Karena sesudah dipasang ring, saya ingin healing dulu 3 hari nginep di hotel. Katanya Hmm. gitu. Nanti kalau konsepnya wisata medis, dia tinggal di hotel 3 hari, tapi dipantau oleh rumah sakit. Hmm. Bayangkan ya, Hmm. kan? Suasana hotel sama suasana rumah sakit kan beda banget ya. Hmm. Hmm. Kalau rumah sakit mah semewah-mewah aja rumah sakit, ya rumah sakit lah Iya, ya, iya. gitunya. Meskipun tidak bau karbol, tapi Iya. kan suasananya Iya. tetap suasana rumah sakit. Kalau nanti misalnya, oke saya pengen nginepnya di hotel yang bagus deh. Oh, hotel bintang 5 di daerah Setiabudi atas, saya nggak boleh nyebut nama hotelnya kan ya, biar Hmm. tidak di endorse sama Nah, Gaya kan. eh, Misalnya misalnya, gitu. misalkan, Nanti tenaga medis dari rumah sakit itu selama 3 hari dia nginep di situ datang untuk ngecek hmm. bagaimana kondisi umumnya, tensi, suhu segala macam. Jadi dia nggak usah bolak-balik ke Iya, rumah iya, sakit hanya iya. untuk kontrol gitu Hmm. maksudnya. Tapi itu kita fasilitasi. Dan konsep wisata medis membolehkan bahkan menganjurkan hal seperti itu. Oh. Sehingga pasien bertambah nyaman. Ya. Pihak rumah sakit juga ternyata senang. Hmm. Karena kalau dia misalnya pemulihannya di rumah sakit, risiko penularan tetap lebih tinggi dibanding kalau di luar rumah sakit. Gitu. Wah, wah, udah gak sabar nih ya nanti ini wisata. Nanti akan jadi ini pertamanya ya? Enggak juga ya? Enggak Oh iya, apa-apa. aku jangan atuh Pak, aku guru sehat terus atuh. Tapi Pak Kadis izin biar Pak Kadis kita break dulu buat Mitra Sonata juga. Nanti Haris bakal balik lagi kita akan putar dulu menemani Mitra Sonata di sore hari ini di jam berapa sekarang teh udah jam 15.35 ya. Karena sekarang teh cuaca lagi udah mulai masuk Ya, alhamdulillah ya Pak ya Kadis ya sudah akhirnya mulai hujan ada juga hujan. udah mulai agak segar juga. Mm-mm. Makanya untuk Mitra Sonata di jam setengah empatnya masih stay masih barengan Haris sama Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung ya, ada Pak Anhar masih terkait membahas mengenai wisata medis. Makanya tetap stay di streaming Sonata FM Interactive and Music Station. Aduh, Pak Anhar, lagunya nostalgiaannya ini ya karena cuacanya Betul. pas juga nih dengan cuaca Kota Bandung yang kemarin lah, Pak Anhar. Ya, Apa hawa sejuk Kota Bandung itu kan kemarin sempat hilang ya. betul. Bahaya gue, Bahkan ada tengah malam oke ya. sejuk tapi sekarang alhamdulillah udah turun hujan Udah jadi sih, segar ya. lagi. Pak Anhar, ini Kak Aris tadi kan ngobrol sama Pak Anhar memang asik ya ini Pak Kadis ini teh keren nih Pak Anhar teh ya. Pak Anhar, tapi kan kalau misalkan tadi kita udah ngebahas mengenai si paket-paket nanti misalkan kalau di Bandung sendiri, Hmm. kalau udah Hmm. oke nih di Bandung. Hmm. Nah, tapi untuk target nih Pak Anhar, Hmm. untuk target di Kota Bandung kan sekarang udah menjelang mau akhir tahun ya. Ya, ya. Apakah di ada Ya, di follow up? jelas lah. Hmm?
saya komunikasi intens karena yang mengeluarkan rekomendasi atau izin itu Hmm. Kemenkes. Saya koordinasi terus dengan Kemenkes. Eh, Target saya sih ini paling telat November izin untuk 2 rumah sakit itu udah keluar. Udah keluar. Biar nanti kita segera running ya sambil kita terus terang aja namanya juga pilot project. Kita Hmm. try error marketingnya, Ya. try error eh, pelaksanaan di rumah sakitnya. Hmm. Kalau kata rumah sakit sebenarnya mereka secara teknis sudah biasa melayani pasien-pasien yang ingin privilege gitu ya. Hmm. Kan ada masyarakat realitas ya, ada Hmm. kelompok masyarakat seperti itu yang punya ekonomi menengah ke Ya. atas, kemudian kasarnya nggak mau antri gitu ya. Hmm. Ketika mereka nggak dapat di Indonesia, ya nggak usah ke luar negeri. Hmm. Ya, ya, Semudah itu ya. mereka Hmm. kemudian berpikir. Dan itu sah-sah saja karena mereka punya uang dan nggak ada fasilitas itu di negara kita, Hmm. di Kota Bandung khususnya. Jadi saya mau kejar itu, kemudian November insya Allah kami wujudkan 2 rumah sakit itu siap, izinnya sudah launching ya November. Kemudian tahun depan saya harapkan bertambah dari 2 jadi 5 rumah sakit. Oh ya, Gitu. tapi targetnya tahun Dari ini dua dulu ya, ini dua dulu. dulu. Dari obrolan dengan beberapa pimpinan rumah sakit banyak yang tertarik dan terus terang sebenarnya mereka sudah melaksanakan hanya jalan sendiri gitu kan Haris. Hmm. Rumah sakit itu jalan sendiri tidak ada kolaborasi dengan para pelaku usaha pariwisata. Padahal sebenarnya ada wae ya tiap hari teh yang Iya, menanyakan lagi nungguin di betul. mana mallnya, di Mm-mm. mana tempat wisatanya. Cuman ya tadi kata Pak Anah Ya, berjalan sendiri, tapi nanti di ya. wadahi gini mah udah saling kolaborasi bener ya. Insya Allah kolaborasi Betul. sudah berjalan. Iya, Pak Anah. Hmm. Tapi ini untuk target nih, Hmm. Bapak Hmm. dari Dinas Kesehatan Kota Bandung sendiri, kalau misalkan nanti udah mulai berjalan, ya Ya, syukur-syukur di bulan ini atau bulan depan, ya. di Kota Bandung, target dari wisata Bandung ini targetnya kemana sih Pak? Apakah ke warga Kota Bandung dulu, warga Jawa Barat, atau sampai langsung Iya. luar negeri deh langsung Ah, gitu? ah. Kalau kami membayangkan dari diskusi yang kami lakukan Hmm. dengan beberapa pelaku usaha pariwisata plus rumah sakit juga, memang pangsa pasar untuk rumah sakit di Kota Bandung itu terutama daerah Priangan Timur, ya. Atau Hmm. termasuk juga Cirebon. Hmm. Cirebon, kemudian Ciayu Majakuning ya, daerah situ, kemudian Garut, Tasik sampai ke Pangandaran karena di daerah eh, terutama Garut, Tasik, Pangandaran, Banjar itu tidak banyak rumah sakit kelas B apalagi kelas A, tidak ada. Jadi kalau harus dirujuk tuh hanya dirujuknya ke Bandung. Kalau mungkin Bekasi, Karawang itu mah rata-rata ke Jakarta lah. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga step selanjutnya sambil terus dirintis juga ya oleh teman-teman eh, Biro Perjalanan Wisata, daerah-daerah seperti Indonesia Timur, Hmm. kemudian mana sih? Kalimantan, Kalimantan, Sulawesi. Sulawesi. Kan menarik kan? Bandung ini kota pendidikan. Mahasiswanya se-Indonesia. Hmm. Orang tuanya bari ngalongok, putrana bari berobat, kan itu sama mungkin. Atau Benar. bari Hmm. medical check up Hmm. misalnya. Hmm. Itu sangat-sangat potensial kan. Kemudian step selanjutnya di Indonesia ya, Hmm. di luar Jawa Barat, Indonesia, step selanjutnya kami juga mau menarik wisatawan dari luar negeri. Kan luar negeri itu Amerika, Australia, itu banyak Hmm. di Filipina ge aya baru Ya, air. Di Papua Vietnam ya, Nugini ge ada Papua ya. Timur Leste ya. Timor Leste Hmm. betul. Ada yang orang-orang kaya yang sebetulnya punya masalah kesehatan, ingin mengakses pelayanan kesehatan yang premium lah ya. Hmm. Dan itu kan berdampak pada ekonominya jadi luas banget. Hmm. Dampak-dampak ikutan dari dia yang bersangkutan berobat ke sebuah rumah sakit di Kota Bandung itu tadi ya dampak ekonominya. Kami bahkan sudah merancang nanti UMKM dilibatkan gitu. Ya. Di rumah sakit itu Hmm. ada stand atau area-area penjualan untuk UMKM. Hmm. Sudah ngobrol ya dengan Direktur Rumah Sakit Bandung Kibari maupun Direktur Rumah Sakit Santosa Sentral, kita setting deh gitu. Jadi mereka teh mendapat pelayanan medis teh kayak wisata aja Iya, gitu. iya, benar. Bahkan belum keluar dari rumah sakit itu kan mereka sudah merasakan suasana wisata. Iya, kebayang aja kita bisa lihat sendiri ya Pak Kadis di Kota Bandung tiap weekend aja Jumat, Sabtu, Minggu orang Betul. kan banyak berbondong-bondong datang ke Bandung untuk wisata. Nah, apalagi dengan ada wisata medis ini kan nanti bisa ya teteh sekalian teh ya Pak Sekalian Kadis lah ya. ya. Ayo orang wisata ke Bandung hari Jumat.
Tapi tenang, sekarang mah di Bandung udah ada wisata udah ada wisata Nah, medisnya nih. Sekalian check up, mama hayu atuh bapaknya. Nah, kan iya. itu lebih Ya lebih kebayang ya kan ya. kebayang sih, benar kebayang Pak Kadis. Eh, Bari difasilitasi ke Hmm, sesudah check up teh misalnya naik bandros bapak nah, benar. sakampung di taksi gitu nya Iya, hoyong iya. check up di rumah sakit Bandung RSUD Bandung Kiwari Hmm, uihna hoyong naik naon bandros ini Bogor. kan sesuatu yang Iya, iya, sangat gampang iya, sebetulnya iya, kan iya. menghubungkan bandros dengan wisata apa teman-teman biro perjalanan wisata kan sekarang mah Udah gampang gampang sekali. ya, udah cepat tuh. Benar. Papanya mah nanti yang sakit teh jadi nggak ada pikiran, jadi plong, jadi itu bisa membantu juga tuh secara Betul, medis. Tapi betul. Pak Kadis izin nih, kalau melihat dari selain dua rumah sakit itu Pak Kadis, Ya, dari Rumah Sakit Sentosa ya, dan juga RSUD Bandung Kiwari, ini ya, kita melihat rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang ada di Kota Bandung ya. tiap Nah, tahunnya seperti apa sih? nah, Bandung itu punya 39 rumah sakit Hmm. sekarang ini ya, dan tiap tahun akan bertambah. Sebentar lagi saya perkirakan tahun depan mungkin sudah ada 2 atau 3 rumah sakit baru di Kota Bandung. Artinya, menurut para investor, Bandung masih sangat potensial Hmm. membuatkan rumah sakit. Itu mah realitasnya. Hmm. Kan kita tidak bisa nanya, kenapa bikinnya di Bandung, kenapa tidak di kota lain ya? Hmm. Menurut eh, para investor yang memang core bisnisnya di rumah sakit, mungkin memandang Bandung masih potensial. Nah, dalam Permenkes disebutkan yang boleh menjadi rumah sakit wisata medis itu hanya rumah sakit kelas A dan kelas B. Kelas A di Kota Bandung tuh ada 7, kelas B-nya ada eh, 16 kurang Hmm. itu ada 9. 9. Hmm. Jadi total semuanya ada 16 rumah sakit yang bisa dijadikan rumah sakit wisata medis. Kalau kelas C dan kelas D memang belum bisa. Tapi ambil contoh sederhana saja. Hmm. Belum 3 minggu yang lalu, saya meresmikan klinik eksklusif di Rumah Sakit Pindan. Rumah Sakit Pindan Hmm. itu rumah sakit kelas C. Hmm. Ini klinik poliklinik eksklusif. Salah satunya adalah perawatan kulit dan wajah. Dan mereka Oh. mengunggulkan ini. Hmm. Mereka menyatakan bahwa alat dan keahlian yang dimilikinya bisalah bersaing dengan Korea, gitu caranya. Hmm. Jadi tong jauh-jauh ke Korea, cukup cukup ke rumah sakit Tindak Pindan di pidana. Kota Bandung. Itu bayangkan Kak, bahwa betapa kemudian rumah sakit juga ingin mengembangkan potensinya untuk menggarap eh naonnya pangsa pasar seperti itu. Hmm. 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 Kesehatan gigi, kesehatan kulit, itu Hmm. bisa jadi menarik kan buat orang di luar kota Bandung ya. Hmm. Hmm. eh, yang kalau harus ke Korea mah jauh Ya, modelnya, ya. mungkin mereka akan mengejar ke kota Bandung. Itu semua ya dilihat dari kacamata wisata mah jadi potensial Oh, gitu, ya. potensi wisata. Benar-benar. Tapi Dan Pak Kadis izin. Tapi kan tadi berarti bisa dibilang semakin dari tahun ke tahunnya di-upgrade terus lah untuk pelayanan insya kesehatan Allah ini ya ya, Pak gitu. Kadis ya. Nah, Benar. nah, Tapi Pak, kalau ini agak kita keluar dulu dari wisata medis medis boleh ini. nggak? Kalau lihat puskesmas sendiri, apa sih yang sering dihimbau sama Bapak sendiri untuk pelayanan dari hal kecil adalah yang di puskesmas Ya, misalkan Pak? ini memang puskesmas itu kan salah satu eh, apa sih pusat pelayanan yang memberikan pelayanan kepada publik kepada Hmm. masyarakat. Selajimnya sebuah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat harus memenuhi kaidah-kaidah seperti misalnya ramah dalam Hmm. melayani, kemudian sigap, bertindak cepat, dan lain sebagainya. Kemudian sarana prasarananya juga harus memadai. Hmm. Realitas di kami dari 80 puskesmas yang ada di Kota Bandung, Kang Aris, masih ada sekitar ya 10% lah Hmm. puskesmas yang sarana prasarananya tidak memadai. Hmm. Gedungnya kecil, tempat parkir nggak ada, ruang tunggunya sumpek, Hmm. kemudian SDM-nya terbatas. Itu memang tantangan semua buat Iya, kami. iya, iya. Insya Allah kami sedang berprogres agar memperbaiki itu. Kemudian kami juga menguatkan pelayanan di puskesmas agar lebih lebih humble, Hmm. lebih someah, begitu ya. Tahun ini Kemenkes mewajibkan seluruh puskesmas di Indonesia melakukan akreditasi. Hmm. Jadi akreditasi itu penilaian dari pihak luar.
ke seluruh unsur yang ada di puskesmas. Hmm. Dan jadi menarik ini karena Hmm. Hmm. kemudian setelah dalam proses akreditasi banyak sekali yang ternyata dibenahi, termasuk Hmm. juga masalah pelayanan atau sikap kepada masyarakat yang dilayani. Jadi alhamdulillah kami sedang berproses terus, apalagi dukungan dari pemerintah Kota Bandung untuk memperbaiki sarana prasarana puskesmas luar biasa. Tuh. Dari pemerintah Kota Bandung, dari DPRD, kami banyak sekali dapat dukungan. Hmm. Ada puskesmas yang kecil, sok atuh legaan, cenah, beli Hmm. lahan, sok atuh pindahin, gitu. Ya, Sok ya. atuh bangun lagi yang bagus, Dibagusin gitu ya. bagusin. Karena bangunan yang bagus juga mempengaruhi sikapnya. Iya. Masyarakat jadi lebih nyaman. Saya bahkan punya cita-cita mau, insya Allah lah ya, 1-2 tahun lagi kita akan rintis puskesmas yang dalam tanda kutip mewah kan. Uh. Kan sah-sah saja ya, Iya, iya. dia punya BPJS, kemudian katakan saja kelompok masyarakat miskin, tapi datang ke puskesmas teh nungguan teh duduknya di sofa Iya, lebih tuh, nyaman. Iya, iya. kemudian pakai AC, Hmm. disediakan minuman gratis, aya akuarium, Iya, sehingga dia snack-snackan ya. aya snack segala macam, sah-sah saja Iya, kan. iya. eh Tidak harus kemudian antri gitu. Ini Hmm. masih sekarang ini kan masih terjadi kalau mau berobat ke dokter gigi di puskesmas antrinya 3 jam genep. Iya. Padahal puskesmas buka jam 8. Hmm. Atau kebayangnya 3 jam geus nyeri huntu kieu sampai ka dokter teh sleepwalk pisan. Ya ini problem Iya, sederhana yang iya. sebenarnya ada kerumitan kan ya. Jadi sebenarnya kami sangat mendorong antrian online Hmm. karena itu menghindari kan. Eh, Kang daftar hari ini. Saya mau berobat gigi besok. Hmm. Oh, Anda dapat antrian nomor 8. Anda datangnya jam 10 ya. Kira-kira kan gitu dialognya tuh ya. Jangan datang jam 6, datang jam 10 Hmm. gitu. Dia datang jam 10, jadi kan nggak usah ikut antri. Antri sebentar lah, 1 pasien, 2 pasien. Kemudian dia masuk. Nah, yang terjadi sekarang, karena antriannya dibatasi hanya 15 orang, misalnya satu Hmm. hari. Datang di jam genap nungguan. Ketika ada pasien datang jam 8, udah nggak Udah kebagian. gak Jadi kebagian. keluhan. Ya. Jadi eh, hanya tidak semua lapisan masyarakat siap menerima antrian online gitu. Hmm. Ini tantangan kita ya. Iya, iya, iya. Insya Allah lah pelan-pelan Ya, kita, dibenahi lah ya kita Pak ya, benar. benahi hal seperti itu sehingga masyarakat semakin nyaman. Betul. Petugasnya kita kuatkan, sikap perilakunya, attitude-nya, Hmm. sarana prasarananya terus kita perbaiki. Hmm. Kemudian budaya-budaya seperti antrian online juga akan terus kita jaga. Tuh. Jadi soalnya biar Masih di saya kan? iya, Sebagai lumayan. soalnya biar jadi kumplit Pak. Jadi nanti misalkan pelayanan dari pelayanan kesehatan Kota Bandung teh segala rupanya udah siap dari Insya Allah. dari sektor puskesmas, terus lanjut lagi sampai nanti ke wisata medis. Iya, Ini udah iya. keren lah pokoknya ya. Insya Tapi Allah. Pak Kadis izin, mungkin apa yang ingin disampaikan sama Pak Kadis terkait wisata medis ini? Takutnya ada yang terlewat dan apa sih yang ingin Ya, atau harapan apa ya, dari Pak Anhar sendiri? ya. Ini hal baru buat kami ya, buat Hmm. kita semua hal baru, terutama diterapkan di Kota Bandung. Karena hal baru, meskipun ada pedoman dan ada contoh, serta secara sistem, secara personal sebenarnya kita sudah siap, tetap saja bisa jadi ada lika-liku, ada tantangan, ada kesulitan yang harus dijalankan. Saya berharap sih semua yang terlibat terus belajar ya. Hmm. Terlibat itu berarti pihak rumah sakitnya, juga pihak pelaku usaha pariwisatanya. Hmm. Semua belajar untuk berkolaborasi hal yang baru ini, Kak. Yang kita obrolkan tadi kan kondisi ideal ya. Hmm. Hmm. Nanti itu begini, begini, Hmm. begini. Tapi proses menuju ke sana tentu saja perlu pembelajaran. Bisa jadi ada klik, ada masalah, ada kesulitan. Ya itu mah wajar kan, Ya, namanya ya. juga hal baru. Tapi saya berharap semua pihak yang terlibat ini mau belajar cepat nih. Tuh. Kesalahannya ini, Hmm. kekurangan ini kita perbaiki, kita perbaiki. Jangan karena ada kesalahan, atau ada masalah terus mundur lagi gitu. Ah, udah ah, Terus lah bisnis as usual iya, ya, iya. ribut orang-orang. Udah bisnis as usual lagi aja ya. Ya, Jangan sampai begitulah. Saya dengan Kadis Bunpar, Pak Arif berkomitmen akan terus menjaga dan meningkatkan wisata medis di Pasar Bandung biar jadi sukses. wah, Kayak gitu kan. mantap tuh ya. Jadi sekali lagi untuk wargi Bandung, tadi kita sudah mendengarkan ini langsung dari Pak Anhar ya. Mudah-mudahan kita sebagai masyarakat pun kita harus mendoakan
program wisata medis ini mudah-mudahan bisa berjalan secepatnya dan tahun ini yang tadi kata Pak Anhar Insya ini Allah. bisa apa ya namanya di Kota Bandung sendiri bisa terwujudkan wisata medis ini. Pak Anhar, Siap. hatur nuhun pisan loh Pak Anhar Sami-sami mau Kang berbincang Haris. ke Sami. sini. Mudah-mudahan Pak Anhar juga sehat. Pokoknya Amin. Amin. semakin keren pelayanan kesehatan Kota Bandung. Amin. Amin. Dan tentunya salam juga untuk keluarga besar Dinas Kesehatan Kota Bandung, Pak Anhar. Sami-sami. Wah, Sama juga untuk baik. keluarga. Itulah Mitra Sanata perbincangan Haris bersama Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung. Ada Pak Anhar Hadian yang terkait wisata medis. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Anhar ini bisa sangat bermanfaat untuk wargi Bandung semua. Dan Haris harus pamit nih, mewakili narasumber Haris, Pak Haris juga pamit. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Karena kesempatan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ketemu lagi di acara Sonata Talk Show edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak. Nuhun Kang Haris. Sampai